proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak Indonesia merdeka tahun 1945, bangsa ini telah memilih demokrasi sebagai cara mengatur kekuasaan negara. Berbagai model dan nomenklatur demokrasi diperagakan. Namun, sebanyak itu pula dirusak oleh hasrat dan karakter penguasanya. Tahun 1948 hingga 1959, Indonesia menganut demokrasi parlementer. Pemilu untuk pertama kalinya digelar tahun 1955. Di masa ini, sengitnya pertarungan ideologi dan politik aliran di tengah pondasi ekonomi nasional yang masih rapuh membuat demokrasi parlementer mandek. Presiden Soekarno kemudian menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 sekaligus dimulainya era demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ala Soekarno menempatkan kekuasaan presiden begitu superpower dan sentralistik. Soekarno bahkan memeragakan pemerintahan diktator dengan membubarkan konstituante hasil pemilu, Partai Masyumi, PSI, dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Demokrasi terpimpin kemudian runtuh bersamaan dengan tumbangnya kekuasaan Soekarno tahun 1965. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto lalu naik ke pentas dengan mengusung demokrasi Pancasila. Namun, lagi-lagi demokrasi dikangkangi. DPR berubah menjadi stempel kemauan politik rezim, asas tunggal diberlakukan, dan partai politik diciutkan menjadi 3. Pemilu dilaksanakan sebatas kosmetik demokrasi yang pemenangnya sudah jadi rahasia umum. Demokrasi di masa ini kian suram, manakala ABRI berperan ganda sebagai alat pertahanan sekaligus alat kekuasaan. Pers yang kritis dibredel dan kebebasan ekspresi dibungkam. Mereka yang berbeda harus diseragamkan. Demokrasi Orde Baru yang menyeramkan ini akhirnya runtuh pada 21 Mei 1998 lewat gerakan massa. Untuk menyatakan berhenti. Gerakan reformasi pun muncul dengan menawarkan kebebasan dan kesetaraan. Keran demokrasi dibuka oleh pemerintahan transisi di bawah Presiden B.J. Habibie. Habibie lengser, tampuk kepemimpinan beralih ke Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan ke Megawati. Untuk pertama kalinya, pemilu dengan sistem pemilihan langsung pun digelar sejak 2004. Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Joko Widodo adalah 2 presiden yang dihasilkan dari pemilihan langsung. Demokratisasi di era reformasi memang membawa banyak perubahan, utamanya pada sistem ketatanegaraan. Sayangnya, masih tampak sebatas formalistik, sebab dibentuknya berbagai lembaga dan regulasi baru tidak dibarengi lahirnya kepemimpinan adiluhung yang membawa pada keadaban politik dan kesejahteraan rakyat. Reformasi justru berubah menjadi liberalisasi politik dan ekonomi yang menyuburkan para oligarki. Sistem demokrasi langsung yang kapitalistik ini pada akhirnya menjadikan biaya politik amat mahal dan menyulap partai politik serupa loket di pasar gelap kekuasaan. Saya justru mau katakan pada anak-anak muda, pertama begini, kita itu butuh demokrasi. Jangan tinggalkan demokrasi. Karena tanpa demokrasi kita nggak akan bisa kreatif, tidak akan bisa produktif. Tapi di lain pihak kita jangan lupa sejarah. Sejarah itu, kita bernegara itu untuk mencapai keadilan sosial gitu loh. Di era ini, politik uang,
politik dinasti, buzzer politik, kebrutalan opini hingga pencitraan menjadi potret sehari-hari. Warga bukan lagi konstituen, tetapi sudah menjadi fans. Tokoh yang didukung menjadi idola yang tak boleh dikritik, dan demokrasi berubah menjadi fandom. Tak ada dialog, polarisasi pun makin meruncing. Para penyelenggara negara, aparat keamanan, bahkan politisi tak benar-benar paham arti demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi dimengerti seolah hanya pemilu 5 tahunan. Karena itu, Dr. Hariman Siregar bersama Indonesia Demokrasi Monitor, Indemo, terus mengingatkan bahwa demokrasi butuh pemahaman yang substantif, bukan prosedural semata. Menurutnya, demokrasi harus ditopang oleh penegakan hukum yang adil, partai politik yang sehat, pers yang berimbang, serta civil society yang kuat. Indemo sebagai lembaga yang memonitoring demokrasi tak pernah absen mengkaji dan mengingatkan ancaman demokrasi seperti pembajakan demokrasi, bahaya oligarki, populisme, kartelisasi partai politik, hingga otoritarianisme kompetitif. Dalam gejala otoritarianisme kompetitif, misalnya, penguasa menggunakan cara-cara pengerahan institusi demokrasi, termasuk seperangkat aturan, guna melanggengkan kekuasaan sekaligus menutup peluang politik pihak oposisi. Otoritarianisme kompetitif atau dalam istilah lain disebut pula demoriter merupakan wujud kekuasaan demokrasi dalam penampilan tetapi menggunakan cara-cara otoriter dalam penerapannya. Di tengah kemunduran demokrasi saat ini, Indemo meluncurkan program pendidikan dan pelatihan demokrasi bagi aktivis muda yang bernama Squad, atau Sekolah Kaderisasi untuk Aktivis Demokrasi. Squad menyediakan ruang belajar dan berjejaring dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat di Indonesia. Peserta kader akan mempelajari bersama tentang berbagai hal seputar demokrasi, seperti ajaran dan isu-isu tematik, pengembangan diri yang meliputi public speaking, quantum writing, teknik advokasi, membangun opini publik, kepemimpinan di era artificial intelligence, serta kegiatan lapangan seperti kunjungan tokoh atau lembaga, squad camp, magang, dan proyek kelompok berupa action plan demokrasi berdampak. Dari sini, dari kawah Chandra dibuka Squad Indemo akan lahir agen-agen demokrasi yang mendobrak segala bentuk penyelewengan dan kesewenang-wenangan kekuasaan. Mereka anak-anak muda dari timur hingga barat Indonesia yang terpilih melalui proses seleksi dengan beberapa tahapan yang ketat dari ratusan pendaftar, bersiap mengawal masa depan demokrasi.